Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Bu Ria. Mari kita belajar akuntansi dengan cara memahami 5 menit paham akuntansi. Masih bingung debit dan kredit? Kenapa kas kadang debit? Kenapa utang kredit? Kenapa harus seimbang? Hal pertama yang harus kita pahami adalah jenis akun utama dalam akuntansi. Kita ingat-ingat lagi ya, ada berapa akun utama dalam akuntansi? Ada 5. Satu adalah harta atau aset, di mana aset adalah semua yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, itu ada utang atau liability, yang berarti kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Ketiga, ada modal atau capital, yang berarti investasi pemilik. 4, ada pendapatan, yang berarti revenue atau hasil dari kegiatan usaha. Dan yang terakhir, 5, ada beban atau expense, berarti biaya operasional yang harus dikeluarkan perusahaan. Kita lanjut ke konsep dasar debit dan kredit. Diingat ya, bahwa debit tidak selalu bertambah dan kredit tidak selalu berkurang. Sistem debit dan kredit itu hanya penamaan. Yang mempengaruhi bertambah dan berkurang itu tergantung akunnya. Perlu dicatat dan diingat untuk semuanya. Inilah saldo normal akun. Tabel di atas itu merupakan tabel untuk posisi saldo normal dari setiap akun. Ya, ketika bertambah itu mengikuti saldo normalnya. Ketika berkurang itu berkebalikan dengan saldo normalnya. Trik cepat menghafal saldo normal. Kita ingat-ingat saja ya, HUMPB. H harta, U utang, M modal, P pendapatan, dan B beban. Ya, dimana kita anggap 5 jari ini adalah HUMPB. Ketika 3 jari ditekuk, berarti saldonya adalah kredit. Ya, 2 jari yang berdiri itu saldonya debit. Kita lihat contoh transaksi 1. Terjadi pembelian peralatan secara tunai. Apa yang berpengaruh? 1. Peralatan bertambah di debit. Sesuai dengan saldo normalnya, harta bertambah di debit. Yang kedua, kas berkurang di kredit. Harta berkurang dicatat di sisi kredit, harus berlawanan dengan saldo normalnya. Format jurnal transaksi untuk pembelian peralatan tunai berarti di debit ada peralatan senilai Rp500.000 dan di kredit ada kas berkurang senilai Rp500.000. Contoh transaksi yang kedua, diterima pendapatan jasa secara tunai. Apa yang berpengaruh? 1. Menerima pendapatan jasa berarti kas bertambah di debit. 2. Pendapatan jasa diterima tunai, artinya pendapatan jasa bertambah di kredit. Maka jurnal transaksinya kita catat di debit kas bertambah ya senilai Rp300.000. Di kredit pendapatan jasa bertambah senilai Rp300.000. Tips anti salah. 1. Tentukan akun yang terlibat dalam transaksi, lalu tentukan apakah akun tersebut bertambah atau berkurang. 2. Cocokkan dengan saldo normal akun, lalu tentukan posisi debit atau kredit. Kesimpulannya, 1. Harta dan beban ada di posisi debit. 2. Utang, modal, dan pendapatan ada di posisi kredit. 3. Pahami logika transaksi, bukan sekedar hafal. Dan yang keempat, latihan rutin membuat semuanya lebih mudah. Terima kasih.